Bismillahirrahmanirrahim. Subscribe, like, and share. Kalau Ustadz sudah hadir bersama kita, maka dari itu mari kita mulai kajian pada malam hari ini dan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz, kami persilahkan. Saya tampilkan PowerPoint-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alihi, ashabihi, wa mawah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'ah. Baik, rahmatullah, mari kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini dengan tema sifat Islam. Nah, sebelum dilanjutkan ini ada kata-kata sifat ya. Jadi ada dua hal yang penting kaitannya dengan sifat itu ya, ada zat, ada sifat. Jadi kalau umpamanya ada gedung kemudian dicat warna hijau umpamanya, maka gedungnya itu zat, kemudian hijaunya itu sifat. Nah, kita akan berbicara tentang Islam, sifat tentang Islam. Baik, lanjutkan. Jadi sifat Islam di situ artinya hal-hal yang menandai al-Islam sebagai agama itu. Islam itu ditandai dengan, kalau di sini ada 4 hal ya, sebagai upaya untuk mendekatkan pemahaman kita. Yang pertama, Islam itu adalah ad-dinul kamil. Jadi agama yang sempurna. Kemudian yang kedua, an-ni'matut tamah, nikmat yang sempurna. Kemudian yang ketiga, ad-dinul mardiyyu, agama yang diridhoi. Dan yang keempat adalah dinul fitrah, agama yang sesuai dengan fitrah. Ya. Dimulai dari ad-dinul kamil. Jadi Islam itu berbeda dengan agama-agama sebelumnya. Ya sebetulnya agama-agama sebelumnya Islam juga ya. Ini juga sekaligus untuk meluruskan sebagian masyarakat ya, sering seolah-olah kalau Yahudi itu agamanya Nabi Musa, Nasrani agamanya Nabi Isa. Sebenarnya tidak benar. Jadi agama Islam itu yang dibawa oleh semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemarin sudah kita singgung ya di pertemuan sebelumnya. Tapi proses Islam, agama Islam itu dari nabi ke nabi itu mengalami penyempurnaan. Dan sempurnanya adalah ketika Islam diturunkan melalui malaikat Jibril, menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW, maka pada saat itu maka Islam itu telah sempurna. Jadi tidak ada lagi yang perlu
sempurnakan dari agama ini sudah sempurna. Sempurna itu dalam berbagai aspek, ya. Sempurna dalam mencakup, dalam mengatur seluruh aspek kehidupan. Jadi agama-agama sebelumnya, umpamanya yang dibawa oleh Nabi Isa itu lebih banyak kepada aspek rohani, spiritualitas gitu ya. Tapi begitu Islam sudah sampai kepada Rasulullah SAW itu, Islam itu adalah dinun syamilun wa kamilun, agama yang menyeluruh, yang mencakup seluruh aspek kehidupan, tidak hanya aspek ibadah, spiritualitas, tidak ya. Di sana ada mengatur keluarga, ya, mengatur masyarakat, mengatur aspek sosial, bisnis, ekonomi, juga mengatur politik. Itulah ad-dinul kamil. Kemudian nikmatut tamah, nikmat yang sempurna. Ini bisa kita tengok untuk melihat sejauh mana bahwa Islam itu suatu nikmat yang sempurna. Kita tengok pada situasi sebelum Islam datang kepada Rasulullah SAW, ya kan? Masyarakat jahiliyah, ya kan? Masyarakat yang sudah sangat jauh, nanti ada kaitannya dengan fitrah itu ya, menyembah patung, berhala, begitu. Terus sistem sosialnya itu sistem teologinya ya, kemudian sistem sosialnya, sistem yang tidak menjunjung tinggi kemanusiaan, umpamanya wanita itu tidak dihargai, bahkan dibunuh waktu lahir, dipendam hidup-hidupan, gitu kan. Dan juga hukum itu hukum rimba. Siapa yang kuat itulah yang berkuasa. Kemudian kecuali nikmat yang sempurna adalah ad-dinul mardi, agama yang diridhoi. Ridhoi ini apa sebenarnya? Ridho, sesuatu yang sudah akrab di telinga kita, sudah jadi bahasa Indonesia itu ya. Tapi kadang-kadang abstrak gitu ya. Ya memang sesuatu yang abstrak ridho itu. Kadang-kadang kurang jelas. Jadi di dalam makna ridho itu, kalau di dalam bahasa Indonesia, bukan bahasa Indonesia itu kan ada rela. Rela itu sebenarnya kalau ditelusuri itu asalnya ridho. Ya, orang Indonesia, orang Jawa namanya sulit mengucapkan ridho, menjadi akhirnya rela. Jadi apakah ridho itu rela? Mungkin bagian dari ridho rela, tapi tidak semua ridho itu tercakup pada rela. Jadi kan kaitannya dengan yang diajarkan dalam Islam, kita supaya ikrar dengan rodi itu billahi robba, bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi saya ridho dengan Allah sebagai Tuhan, sebagai Rabb, agama sebagai din, Rasul Muhammad sebagai Rasul. Ridho itu apa sebetulnya di situ? Ridho itu kecuali tadi rela itu juga ada makna puas gitu. Sudah nggak nawar-nawar lagi, nggak ada sisa-sisa sesuatu yang tidak enak. Ya itu sudah tidak ada, sudah menerima salah total gitu. Dan kalau Allah itu sudah meridhoi agama Islam sebagai agama yang oleh Allah itu sudah diridhoi, ya sudah cukup puas gitu, diambil sebagai cara hidup, nggak usah yang lain-lain, udah itu saja, kira-kira begitu. Nah, kemudian dinul fitrah, agama sesuai dengan fitrah. Fitrah itu apa fitrah? Fitrah itu
bawaan asalnya ya. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah, lahir ke dunia ini membawa fitrah, membawa bahan dasar, ya. Dan bahan dasar itu sesuai dengan unsur-unsur yang ada pada manusia, gitu kan? Dan bahan dasar manusia itu perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah supaya kefitrahan itu terjaga. Apa yang dibawa oleh manusia itu jangan sampai berubah. Nah, kalau berubah, kemanusiaannya bisa berubah. Maka untuk menjaga fitrah itu, Allah menurunkan agama yang sesuai dengan fitrah. Nah, contoh kecil umpamanya. Dalam Islam itu tidak ada istilahnya la rohbaniyata fil Islam. Tidak ada kependetaan di dalam Islam. Kependetaan itu maksudnya tidak nikah, laki-laki tidak nikah. Jadi pendeta, dalam agama yang lain dengan seperti itu kan. Begitu juga wanita, jadi apa istilahnya biara atau apa enggak nikah. Nah, itu nggak sesuai dengan fitrah itu. Tidak sesuai dengan fitrah, karena manusia itu memang sudah diberi syahwat, ya kan? Diberi nafsu, ya kan? Sebagaimana ada plus ada minus, kemudian menghasilkan sesuatu cahaya dan seterusnya. Begitu juga manusia ada laki-laki ada perempuan fitrahnya. Nah, itu diatur dalam Islam sesuai dengan fitrah. Sesuai dengan fitrah. Nah, itu kira garis besar itu. Nanti akan saya slide berikutnya. Mungkin di slide show ya. Ini sudah. Ya. Jadi itu di situ dijelaskan sebagai agama atau sistem hidup yang Allah turunkan kepada umat manusia melalui para nabi dan Rasul Islam memiliki sejumlah sifat yang tidak dimiliki agama lain. Yang tadi saya sudah jelaskan ya. Terus berikutnya. Ini pertama adalah ia adalah agama yang sempurna karena ia adalah agama terakhir yang dimaksudkan untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Sejalan dengan umur manusia dan kematangan berpikirnya. Agama ini memiliki perangkat-perangkat yang lebih sempurna dibandingkan agama-agama sebelumnya. Hal ini dapat kita temukan terutama pada aspek syariahnya. Jadi syariah itu melalui perkembangan dari satu nabi ke nabi yang lain. Tapi asalnya semua nabi itu membawa tauhid. Islam yang diturunkan kepada nabi paling sempurna yang dijuluki dengan Asy-Syafi Al-Musyaffa. Julukan yang diberikan pada nabi-nabi lain karena hanya beliaulah dari nabi itu Asy-Syafi dan Al-Musyaffa. Syafi itu dari kata syafaat ya, memberikan syafaat. Jadi yang diberi izin untuk memberikan syafaat itu hanya nabi. Kesempurnaannya dapat juga kita temukan dalam implementasi dan cakupan terhadap seluruh aspek kehidupan manusia, baik kehidupan duniawi dan akhirat. Tadi sudah sebagian saya jelaskan. Mengatur duniawi, mengatur ukhrawi. Duniawinya juga mencakup dalam berbagai aspek. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa agama Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan. Sering orang itu merasa sudah sangat berislam ketika sudah sholat baik, sholat jamaah. Kalau yang belum sholat ya itu lebih jauh lagi. Yang sudah sholat pun, umpamanya sholat berjamaah, itu juga tidak boleh hanya bahwa ketika baru sudah melakukan sholat dan seterusnya itu sudah melaksanakan semua Islam. Tidak, ya kan? Itu kan namanya rukun ya. Ada rukun Islam ada 5. Namanya rukun itu pilar-pilar, itu pilar-pilar utama. Jadi ketika bangunan itu kan ada namanya kalau zaman dulu bangunan pakai tiang-tiang.
Maka sholat dikatakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Sekarang rumah-rumah nggak pakai tiang, umpamanya masjid-masjid nggak pakai tiang, gedung-gedung ruang pertemuan nggak pakai tiang. Nah, apa? Struktur bangunan itu rukun itu. Jadi setelah rukun itu ada yang lain, ada jendela, ada kaca, ada tambah-tambah lagi, ada AC, ada kipas angin, ada ventilasi dan seterusnya. Jadi Islam itu mengatur semua aspek kehidupan. Jadi salah betul kalau umpamanya ada orang bisnis dikatakan, loh ini halal atau haram? Udah bisnis itu urusan dunia, apakah halal atau haram? Ini nggak ada urusannya dengan agama, salah. Juga ketika masa ada peluang memilih pemimpin dari mulai RT, RW, umpamanya kepala desa, bupati, gubernur, presiden, wakil rakyat, DPR dan seterusnya, ya kan? Nah, ketika orang diajak untuk memilih si A, kenapa pilih si A? Nah, ini dia menurut aturan agama ini sudah sesuai, karena dia orang Islam, yang lain tidak Islam, pokoknya begitu. Dibandingkan dengan orang Islam yang lain ini lebih baik, lebih jujur, dan seterusnya. Memenuhi kriteria. Oh, ya enggak begitu. Ini kan urusan politik, ada urusannya agama. Ah, salah itu ya, salah itu. Dan seterusnya. Ya, lanjutkan. Kemudian nikmat yang sempurna, Islam merupakan nikmat yang paling sempurna. Hidayah sejatinya adalah nikmat. Hidayah yang terstruktur dalam sistem hidup yang sempurna dalam agama ini adalah nikmat yang sangat besar, karena ia hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu kemudian mereka diangkat menjadi ummatan wasatan sebagai saksi atas umat manusia di dunia dan akhirat. Dengan nikmat itu pula kaum mukminin menjadi umat terbaik yang pernah dilahirkan untuk seluruh umat. Nanti tadi sudah saya jelaskan. Terus kemudian agama yang sistem yang diridhoi, tadi saya agak panjang ini ya. Di sini jelaskan hal ini Allah turunkan, Allah utarakan berkali-kali dalam kitab sucinya. Pernyataan ini sekaligus memberikan ketegasan bahwa agama dan sistem selainnya adalah sistem jahiliyah, batil dan tidak diridhoi. Ya. Bisa diridhoi tadi sudah saya jelaskan, bisa masuk di sana rela, kemudian direstui, kemudian sudah puas, ya gitu kan. Jadi yang lain itu tidak direkomendasikan, tidak diakui, ya begitu ya. Setelah masa berlakunya habis, logika akal dan dalil syar'i menentukan bahwa syariat terakhirlah yang berlaku. Jadi ini penting ini ya. Kalau di dalam bahasa politik ya, ada kepala desa, masa jabatannya umpamanya 4 tahun. Kalau sudah 4 tahun selesai, ya sudah, dia tidak bisa lagi dijadikan, tidak lagi punya kekuasaan, kan begitu. Yang kuasa lagi siapa? Periode setelahnya, kepala desa yang dipilih selanjutnya, begitu. Nah, Nabi kan begitu juga ya kan. Nabi itu ada out of date-nya. Nabi Musa ada waktunya, sudah habis waktunya. Bahkan bukan hanya waktunya saja, wilayahnya itu juga hanya kaum Bani Israel. Nabi Isa juga begitu. Jadi maka menjadi secara logika itu menjadi salah besar. Wong Nabi Isa sudah selesai masa tugasnya, kok masih dijadikan nabi? Ya kan? Mesti dijadikan nabi, jadi rasul kan gitu. Itu yang salah. Nah, kalau Islam itu semua harus diimani bahwa itu nabi-nabi Allah. Tapi yang berlaku, ya kan? Yang berlaku itu hanya yang terakhir, karena kalau nabi-nabi yang lain itu ditentukan oleh dibatasi oleh waktu dan tempat umatnya itu, ya. Kalau Nabi Muhammad itu wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidak saya utus Nabi Muhammad itu kecuali seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kecuali tidak saya utus Nabi Muhammad kecuali jadi rahmat buat seluruh alam. Sampai hari kiamat berlaku. Jadi dari sisi itu maksudnya kan ada barang-barang itu juga ada off date ya, kan kaleng atau apa itu makanan-makanan, ya kan. Sudah kalau sudah habis
masa berlakunya sudah gitu. Walaupun kalau dalam konteks Nabi itu kita tetap mengimani, tapi kenabiannya itu apa namanya, fungsi kenabiannya, fungsi kerasulannya itu sudah selesai. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi itu yang diridhoi, yang lainnya tidak diridhoi. Gitu. Jadi pemberlakuan syariat telah kadaluarsa masa berlakunya merupakan pembangkangan terhadap syariat dan yang menurunkannya, ya kan? Mau sudah nggak berlaku, kok masih diakui? Kayak orang ini kepala desa sudah selesai, apalagi ada sebagian yang dicopot, kok masih dianggap kepala desa? Itu. Oke, baik. Terusnya, ini di apa namanya, ditegaskan ya, ditegaskan tentang sifat Nabi tadi pada kesempatan haji wada, haji terakhir dari Rasulullah. Allah menurunkan ayat yang mengandung 3 sifat tadi ya. Tadi akmaltu lakum itu dinun kamil, watnu alaikum nikmati itu menyempurnakan nikmat, warodi itu lakumul Islam Madinah, dan saya ridhoi Islam sebagai agama. Nah, itu ayatnya ya, Al-Maidah. Terus kemudian yang terakhir agama fitrah. Bersamaan dengan penciptaan alam semesta ini, Allah menciptakan sifat dan karakteristiknya masing-masing. Karena Islam diturunkan oleh zat yang telah menciptakan alam semesta, berikut ketentuan-ketentuan kauniyahnya, maka ia adalah sistem yang sejalan dengan fitrah kauniyah. Iya, agama ini diturunkan untuk manusia, ya, untuk kebutuhan manusia. Bagian dari kasih sayang Allah, Allah menurunkan agama sesuai dengan kebutuhan manusia, sesuai dengan karakter manusia. Itulah yang dimaksud dengan fitrah. Ya. Kemarin pertemuan yang lalu kita sudah bicara tentang kaun. Ada fitrah kauni, ada takdir kauni, ketentuan alam, ya kan? Semua alam termasuk manusia itu tunduk kepada takdir kauni. Hanya manusia karena dia diberi akal maka ditambah takdir kauni atau fitrah kauni dalam istilah yang sekarang ini. Ya. Itu memang manusia beda, maka dia diperlukan ada fitrah kecuali kauniyah, ya fitrah syariah. Jadi sebagaimana manusia itu butuh matahari, butuh bulan, butuh air, butuh oksigen, manusia itu butuh juga pada sholat, puasa, zakat, ukhuwah Islamiyah, silaturahim, birrul walidain, dan seterusnya begitu. Jadi kalau antara fitrah kauniyah dan fitrah syariah ketemu, nah itu manusia maka akan terjadi harmoni kehidupan. Kalau ada yang kurang, menerima semua pemberian Allah yang sifatnya kauni, tapi tidak mau menerima pemberian Allah yang berupa syariat, ini tidak sesuai dengan fitrah, maka terjadi ya disharmoni, artinya tidak akan terjadi harmoni, tidak ada, hidup itu tidak menjadi akurat, tidak terjadi akurasi kehidupan. Kauniyahnya akurat, tapi syariahnya tidak memenuhi kebutuhan manusia itu. Penyimpangan fitrah yang bersih lagi lurus ini merupakan kesesatan yang hanya akan menimbulkan kerugian dan malapetaka bagi umat manusia dan alam semesta. Dalam hadis qudsi disebutkan ya berikutnya, aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, tapi kemudian setan mengelincirkan mereka dari agamanya. Jadi manusia itu bahan dasarnya sudah diciptakan oleh Allah. Sebetulnya semua menerima aturan agama, ketentuan Allah. Karena dulu pada alam ruh kita sudah ikrar. Ketika ditanya, alastu birabbikum, bukankah saya Tuhan kalian, Rabb kalian? Qalu bala, ya siapa lagi Allah kalau bukan kau? Jadi sudah dari alam ruh sebelum kemudian masuk ke alam barzah, alam rahim, dunia itu kan, itu sudah bawa itu. Maka kalau kita amati ya, bangsa-bangsa di dunia ini, itu ada bangsa-bangsa yang peradabannya tinggi, gedung-gedung menjulang tinggi, pencakar langit, bandara, pesawat, teknologi, industri macam-macam itu. Ada juga
suatu masyarakat yang masih primitif, mungkin pakai pakaian saja belum bisa sempurna, ya, menutupi dengan daun dan seterusnya begitu, primitif. Tetapi ada sesuatu yang menyamakan antara seluruh peradaban manusia yang sudah tinggi maupun yang sangat primitif. Apa itu? Setiap ada manusia pasti ada tanda-tanda di sana mencari Tuhannya. Mencari itu. Hanya masalahnya ketemu apa tidak, gitu kan? Ada yang karena lingkungannya itu batu-batu, merasa yang paling berjasa kepada kehidupannya batu, maka menyembah batu. Ada karena hidup di hutan dengan pohon-pohon besar, yang merasa pohon besar itulah yang melindunginya, memberikan rezeki, maka menyembah pohon-pohon besar. Dan seterusnya. Tapi ada biasanya ada tiga fase kehidupan manusia itu. Manusia tidak bisa lepas dari mencari Tuhannya, bahkan sampai yang ateis pun. Nah, apa itu? Kelahiran, pernikahan, kematian. Nah, di situ walaupun nggak mau ke Tuhan, coba lihat amat itu, ada saja tanda-tanda dia ingin mengekspresikan fitrahnya, bahwa dia adalah ciptaan yang maha kuasa. Hanya nggak sampai gitu. Sampai. Baik, terus. Nah, baik, itu di keluar saya akan share tafsir dari ayat tadi. Silakan keluar dari ini ya, silakan ya baik. Saya ini. Mohon maaf ini bahasa Arab ya, saya biasa ini ya. Jadi ini menjelaskan tentang ayat tadi, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Jadi di antara wa min fawaidi al-ayat karim, di antara faidah atau ya hal-hal yang bisa kita ambil manfaat, kita ambil pelajaran dari ayat itu di sini disebutkan pertama, an-dina qad kamula fala yahtaju ila ziyadati abad. Jadi ini pertama, karena ada al-yauma akmaltu lakum itu, maka bahwasannya bahwa yang pertama adalah bahwa agama ini sudah sempurna, tidak perlu ditambah-tambah. Maka kemudian ada istilah yang menambah-nambahi dalam beragama, itu namanya bid'ah. Walaupun ini bid'ah itu harus pemahamannya harus luas ya, kan bid'ah itu adalah ringkasnya itu sesuatu yang tidak ada dalilnya lah dalam agama itu. Nah, itu tidak ada dalil, itu ada dalil yang langsung, ada tidak langsung gitu. Tapi ini kan perlu penjelasannya. Yang sering terjadi perbedaan pendapat di kalangan para kaum muslimin ini, ada yang ekstrim, pokoknya seluruh yang tidak ada dalam agama itu maka bid'ah, kan? Ada yang berpendapat ya walaupun baru, ya kan, tapi mungkin secara langsung tidak ada, tapi sebenarnya ada dalil-dalil yang umum yang menganjurkan sesuatu itu tidak masuk pada bid'ah. Tapi di sini dikatakan apa yang dilakukan sebagian orang-orang yang sesat itu sebagai sesuatu yang diada-ada. Bid'ah itu kan diada-ada. Kalau mengada-ada dalam agama itu berarti seorang menuduh agama ini belum sempurna. Itu hadisnya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat hal yang baru di dalam perkara ini, maksudnya perkara agama, itu kan, hadza ma laysa minhu, yang itu bukan termasuk agama, fa huwa raddun, maka itu tertolak. Ini perlu hati-hati ya, perlu pembahasan yang secara khusus supaya kita tidak jatuh pada
malah tanda petik itu ekstrim, semuanya bid'ah itu, atau juga ada yang memudahkan sekarang itu ya nggak benar juga ya. Jadi karena di sana ada urusan ibadah, ada urusan muamalah, itu beda-beda kan. Kalau dalam urusan ibadah umumnya dalam kaitan ini al aslu fil ibadati al haram, ya kan, ada seperti itu. Pada dasarnya suatu hal ibadah itu, ibadah mahdoh ini ya, langsung kepada Allah itu pada dasarnya tidak boleh, haram, kecuali yang diperintahkan. Nah, dalam hal agama, dalam hal yang mahdoh ini, kita ini supaya pasif, gitu, pasif. Kita terima aja yang dari Allah. Sementara dalam hal muamalah, asalnya dalam muamalah itu semuanya boleh. Ya. Jadi jangan sampai campur-campur gitu. Ya, sampai campur-campur. Hal-hal yang kaitannya dengan ibadah, terus di kata apa standar muamalah masuk atau sebaliknya gitu. Nah, artinya ini perlu apa namanya kajian yang komprehensif tentang masalah ini. Kemudian yang kedua, kata al-yauma akmaltu lakum, satu tadi ya, agama semua. Yang kedua, wa atmamtu alaikum nikmati. Tadi kan sudah dijelaskan sifat agama Islam itu adalah nikmat yang sempurna. Jadi nikmat yang sempurna itu bagaimana? Nikmat yang sempurna. Jadi Allah itu memberikan kepada manusia agama Islam itu telah menyempurnakan nikmat Allah, baik itu az-zahirah wal batinah, baik nikmat yang lahir maupun nikmat yang batin. Makanya diturunkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah nikmat yang paling besar, karena bersamaan dengan diutusnya Rasul tertumpahlah semua kenikmatan Allah kepada manusia, baik yang zahir maupun yang batin. Kalau manusia mau mengambil, itu ada di dalam surat Ali Imran itu, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Itu perhatikan ya kata-kata laqad mannallahu. Artinya sungguh Allah telah memberikan anugerah kepada orang mukmin ketika Allah mengutus kepada mereka itu seorang rasul dari diri mereka. Diturunkannya rasul itu adalah suatu anugerah. Allah menciptakan alam, sudah sering kita sampaikan ya, matahari, bulan, angin, gunung, tanah, ini anugerah dari Allah kan, anugerah sesuai dengan kebutuhan manusia. Memang alam semua diciptakan untuk manusia. Nah, di samping itu ada anugerah yang lebih besar. Apa itu? Diturunkannya Rasul. Maka ini perlu mengkaji lebih dalam aspek tadi yang sudah saya singgung, aspek historis bagaimana kondisi masyarakat sebelum Islam. Itu akan nampak sekali bagaimana Rasul itu sebuah anugerah. Umpamanya saya contoh saja, masyarakat jahiliyah, bukan hanya masyarakat jahiliyah Arab saja ya, seperti dunia juga begitu, Eropa itu juga begitu. Apa? Itu sangat merendahkan wanita, ya kan? Jadi tadi sudah disinggung, dibunuh, dipendam hidup-hidupan, tidak boleh memiliki harta, tidak boleh mendapatkan waris, ya kan? Bahkan pada, wah ini sudah mau habis ya, chargernya. Baik. Jadi ketika Islam datang, posisi wanita yang begitu rendah itu diangkat. Ketika jadi anak, ada hadis itu, barang siapa yang punya anak perempuan 3 bisa dididik dengan baik, akhlaknya baik, maka menjadi jaminan orang tua masuk surga. Nah, apalagi ketika nanti menjadi istri, menjadi remaja, dilindungi supaya tidak diganggu di jalan, ditutup auratnya. Menjadi istri yang tadinya seperti barang saja dipinjam-pinjamkan, dihormati, ya. Kemudian
apalagi ketika jadi ibu. Bahkan di dalam Al-Quran itu nggak ada surat laki-laki, yang ada surat Mohon maaf, Ustaz Tulus tiba-tiba ada kendala. Tafadhol, Ustaz. udah kedengaran lagi ya? Sudah. Ya, ini sedikit saja menjelaskan tadi faedah-faedah tadi tentang kesempurnaan, terus nikmat yang paling agung. Nah, kemudian diridhoi ya. Qadi itu lakumul Islam madina. Itu hanya satu-satunya yang diridhoi. Kan ada inna dina indallahil Islam, ya kan? Apa namanya? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Agama yang benar di sisi Allah hanya Islam. Barang siapa yang mengambil agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Jadi mungkin kalau sederhananya itu satu-satunya agama yang tersisa yang direkomendasikan oleh Allah hanya al-Islam. Nah, itu bukan pemaksaan atau membatasi, tidak. Karena itu sudah cukup, sudah nikmat tadi yang paling sempurna gitu ya. Sudah nikmat yang sempurna. Sudah sempurna, nikmat yang agung. Kurang apa lagi gitu ya. Dan tadi sudah disinggung juga sudah dengan fitrah kan. Jadi ibaratnya gini, terakhir ini yang saya sampaikan. Kalau kita tahu ada produk industri umpamanya mobil gitu. Ya kan, mobil. Ada mobil yang begitu mahal, katanya ada sampai 1 miliar, 2 miliar gitu kan. Nah, siapa yang bisa memanfaatkan mobil ini? Terus siapa yang bisa, bagaimana caranya menjaga, memelihara mobil ini? Karena mobil mahal, ya, yang tahu itu ya hanya produsen kan, hanya produsen. Kemudian membuat katalog, kan, buat katalog. Nah, kalau yang punya mobil itu menggunakan mobilnya sesuai dengan katalog, ya insya Allah akan terjaga gitu, kan awet dan seterusnya. Tapi juga bayangkan mobil yang mahal sekali, mau Lamborghini atau apa itu namanya ya, kirim dari mana, dari industri dari luar negeri, kemudian diturunkan di Papua yang namanya di daerah pedalaman sekali umpamanya, ya, tidak di Papua mana saja lah, yang masih pedalaman sekali, dikirim mobil Lamborghini apa namanya, ya kan, ya kan, mereka nggak tahu manfaatnya apa, nggak tahu, tahunya budaya mereka, tahunya punya melihara burung, melihara ikan gitu kan. Apa yang terjadi? Mobil yang mahal itu kemudian dibuka, kasih air, kemudian untuk melihara ikan atau burung kan begitu. Jadi sangat rendah gitu. Nah, kalau manusia gitu. Manusia yang paling tahu manusia itu kan yang sang pencipta. Allah SWT, Allah yang paling tahu manusia. Nah, Allah sudah memberikan katalog, bahkan sudah ya katalog Al-Quran, sudah ada yang memberikan contoh, Rasulnya dan seterusnya itu. Ini jangan, sudah nggak usah. Manusia jangan sombong kemudian mencari yang lain. Ini sudah, ini yang di recommended, ini sudah recommended dari Allah, nggak ada yang lain gitu. Ya, jadi itu kira-kira sekilas tentang dari al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sempurna. Nah, memang ketika ayat ini turun, para sahabat itu responnya berbeda-beda. Ada yang senang, wah, senang ini agama kita sudah sempurna. Tapi Abu Bakar lain, sedihnya setengah mati dia. Kenapa beliau ini? Karena tahu bahwa sesuatu kalau sempurna itu pasti kurang. Nah, dia sudah membaca, wah kalau begini ini berarti Nabi Muhammad SAW akan segera meninggal. Sedih.
Baik, sekalian, saya kira itu saya sampaikan benar dalam pelatihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaiannya. Semoga apa yang Anda sampaikan bisa kita amalkan menjadi wawasan terbaru kita berkaitan dengan agama Islam. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan masuk saat ini saya kopikan. Saya bacakan, Ustaz, saya ingin bertanya, ketika ajaran-ajaran sebelumnya berubah dikarenakan perkembangan manusia di muka bumi, apakah agama Islam itu juga ikut berubah dari sejak zaman Rasulullah hingga saat ini? Oke. Ya, baik, secara umum tidak ada, cuman ada di dalam kajian usul fikih, juga di dalam Quran ada namanya nasih mansuh. Jadi ada beberapa hukum itu yang dihapus, sudah dihapus. Dan nasih mansuh itu macam-macam, kan? Pertama ada Al-Quran yang dihapus dengan Al-Quran. Ada Al-Quran dihapus dengan hadis. Kemudian ada juga yang teksnya masih ada, tapi hukumnya sudah tidak ada. Ada yang teksnya memang sudah betul-betul diganti. Sebagai contoh umpamanya ya, sebagai contoh. Umpamanya kadang-kadang juga hadis dinasah dengan hadis, dihapus dengan hadis, diganti. Nasah itu kadang-kadang dihapus, kadang diganti. Mana samin ayatin aw manusia nanti bi khairin. Tidak kami hapus suatu hukum, suatu ketentuan, kecuali kami datangkan yang lebih sempurna, lebih baik. Contoh, umpamanya ziarah kubur. Jadi dulu di awal-awal Islam itu Rasulullah melarang ziarah kubur. Kenapa? Ya salah satunya karena imannya umat Islam pada waktu masih rendah. Maka kemudian setelah berjalan waktu dibolehkan. Nah, itu disebutkan dalam hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubri ala fazuruha. Dulu saya melarang ziarah kubur, sekarang silakan ziarah kubur. Nah, itu akan mengingatkan kematian. Kemudian satu lagi namanya tentang zina, alat zina. Ayat tentang zina. Dulu kalau sekarang ini kan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jannah. Dulu tidak seperti itu. Dulu asy-syaikhatu wasy-syaikhatu. Terusnya gitu ya. Jadi itu ada beberapa ketentuan dalam Islam itu yang dihapus hukumnya ada bacaannya, ada hukumnya masih ada bacaannya, ada seterusnya. Ada dari Al-Quran, yang Al-Quran dan hadis itu dibahas dalam usul fikih dalam ulumul Quran. Ya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Ada satu lagi masuk dari Rizali SZW. Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasan soal bid'ah ya. Biasanya bid'ah itu ada di dalam hal ibadah, yaitu yang tidak ada tuntunannya dari Nabi. Apakah ada juga bid'ah dalam bidang akidah dan akhlak Ustaz? Syukran. Ya. Jadi tadi hadisnya itu kan man ahdatsa fi amrina wa huwa laisa minhu wa huwa raddun. Jadi barang siapa yang membuat hal-hal yang baru di dalam urusan agama ini, maka dan itu bukan termasuknya, maka itu tertolak. Jadi tekanannya itu pada aspek ubudiyah.
Sementara kalau akhlak itu bisa masuk kepada wilayah muamalah, gitu kan? Muamalah. Walaupun juga, jadi gini, dalam Islam ini, ya, kaitannya dengan akhlak itu ada yang tercantum di dalam Al-Quran maupun hadis yang sifatnya umum, umpamanya tentang amanah, tentang adil, ya. Itu disebutkan secara umum. Tapi ada juga yang rinci. Rinci umpamanya kalau kita baca dalam surat Al-Hujurat, itu kan rinci itu. Ada tidak boleh riba, tidak boleh suudzon, itu rinci. Nah, nanti yang akhlak-akhlak tadi itu ada turunannya lagi yang namanya adab, gitu. Adab. Jadi umpamanya biasanya kita hari Jumat itu kan baca Adabul Alim wal Muta'alim dikarangan oleh Syekh Hasyim Asy'ari. Itu mungkin akhlak yang globalnya itu umpamanya berangkatnya dari umpamanya innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya semua amal itu tergantung pada niatnya. Tapi kemudian di dalam adab itu turunannya banyak itu. Ya, turunan itu. Begitu juga umpamanya ada ayat wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bagian dari ketakwaan hati. Itu umum ya. Syiar Allah itu kan banyak sekali. Maka di dalam adab itu maka turunan dari akhlak itu banyak sekali ditulis oleh para ulama gitu. Termasuk Hasyim Asy'ari, ada kitab Ta'limul Muta'allim, ada juga Said Hawa, Imam Ghazali, itu meluaskan yang akhlak dalam bentuk adab-adab itu. Pokoknya harus mau belajar terus wudu, kemudian ada adab bagi muta'alim yang belajar, ada adab bagi alim, ya kan? Menghormati bagaimana cara bicara, bagaimana cara duduk, gitu kan? Itu berangkat dari wa may yu'azzim sya'airallah, kemudian turun menjadi adab-adab itu. Ya itu bukan bid'ah itu. Karena sebetulnya ada amrina, kan yang tidak boleh laisa minhu, tidak ada tuntunannya, kemudian membuat hal-hal yang baru. Baik. Tapi kalau ada pokoknya pokok besarnya itu ada, Al-Qur'annya ada yang besar umum, dia dijabarkan pada yang. Nah, lain memang kalau dengan ubudiyah. Kalau ibadah mahdoh itu nggak bisa begitu-gitu. Nah, ya. Nah, maka sebenarnya dalam sholat itu shollu kama ra'aitumuni, sholatlah kalian sebagaimana kamu melihat saya dalam sholat. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Ini tidak ada pertanyaan masuk lagi. Insya Allah karena tidak ada pertanyaan, kita akhiri kajian pada malam hari ini. Dipersilakan kepada peserta jika bagi ada yang belum mengisi presensi diharapkan untuk mengisi presensi. Saya ucapkan jazakumullah khairan sekali lagi Ustaz, dan juga pada para peserta yang sudah hadir pada malam hari ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kita akhiri kajian pada malam hari ini. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir saat ini. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya insya Allah di pekan depan hari Senin malam. Dipersilakan kepada para peserta untuk tetap istiqomah mengikuti kajian intensif virtual Akademi Islam. Saya selaku MC undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan.
saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.